وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، وصلي وسلم وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد شافع المشافع لكل أحد، وعلى آله المطهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلى جميع الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Hadirnya kita pada pagi hari ini di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan karena berbahagia atas wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergembira atas wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas kelahiran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu. Kalau kita renungkan ayat ini, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala, padahal di situ Allah dan Rasulnya, tapi Allah menggunakan satu dhamir. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu. Bagi yang memahami ilmu nahwu pasti mengetahuinya. Seharusnya kalau dua, dhamirnya huma. Tapi di sini Allah menggunakan satu dhamir. Wallah wa rasuluhu, dan rasulnya ahaqqu, lebih berhak, an yurduhu, untuk dicari keridhaannya. Kenapa Allah menggunakan satu dhamir sedangkan di situ ada dua, Allah dan rasulnya? Karena Allah dan rasul tidak bisa dipisahkan. Rasulullah itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, dia telah taat kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian mencintai Allah, mengaku cinta kepada Allah, apa kata Allah? Ikuti kekasihku, ikuti kekasihku Nabi Muhammad SAW. Ikuti ajarannya, ikuti sunnahnya. Apa yang diajarkan oleh beliau, laksanakan. Yang dilarang oleh beliau, tinggalkan. Maka niscaya yuhibbukumullah, akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari semua kenikmatan yang ada ini, harapan-harapan kita yang kita harapkan, cita-cita kita, semuanya itu yang paling besar, yang paling penting apa itu? Mengharapkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Itu yang paling penting. Karena kalau sudah Allah dan Rasulnya ridha kepada kita, niscaya kita akan dijadikan waliullah, akan dijadikan kekasih Allah, dijadikan orang yang dekat kepada Allah dan Rasulnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Berbahagia kepada Nabi Muhammad, berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan suatu yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Atas anugerah yang Allah berikan kepada kalian, kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, dan dengan rahmat Allah, inti daripada rahmat Allah adalah wujud Nabi Muhammad SAW. Falyafrahu, kata Allah, berbahagialah atas itu. Berbahagialah atas kelahiran Nabi Muhammad. Berbahagialah atas wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita di sini berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan memperingati kelahirannya, membaca sejarahnya, perjalanan hidup beliau, memperbanyak salawat kepada beliau, membaca apa yang diperintahkan oleh beliau. Niscaya dengan apa? Dengan
apabila kita melakukan apa yang disenangi oleh beliau, maka beliau pun senang dengan kita. Man farahna bina farahna bih. Barang siapa yang membahagiakan kami, berbahagia atas kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami akan membanggakan dia. Kami akan berbahagia atasnya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah herannya apabila seorang itu menghina daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengkafirkan daripada nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Aminah, ketika beliau ingin berziarah ke makam ayahnya, ke makam suaminya di Madinah, beliau ketika itu berziarah bersama dengan dua orang, bersama dengan anaknya yaitu Nabi Muhammad SAW dan juga budaknya yang asalnya itu adalah budak suaminya Ummu Aiman, kemudian menjadi budak beliau. Berangkat kemana? Ke Madinah untuk berziarah ke makam suaminya dan silaturahim ke keluarga daripada suaminya. Setelah mereka berziarah, perjalanan pulang ke Mekah, tengah-tengah perjalanan ke Mekah sampai ke Abwa, Sayyidah Aminah ibunda Nabi Muhammad SAW merasakan sakit yang luar biasa sehingga tidak tahan, tidak bisa melanjutkan perjalanannya, hingga beliau berserta anak beliau, berserta Nabi Muhammad SAW berserta budaknya berhenti dari situ, beristirahat ada di daerah Abwa di sana. Ketika itu beliau menangis, Sayyidah Aminah memangku daripada anak beliau Rasulullah SAW. Beliau taruh ada di pangkuannya, beliau helai rambutnya, lus-lus rambutnya, dan beliau melantunkan syair. Di antara syair yang dilantunkan oleh beliau, in sahha ma absartu fil manami fa anta mab'usun ilal anami, tub'asu fil hilli wa fil harami, tub'asu bit tahqiqi wal islami, dini abikal barri ibrahami, alla tuwalliha ma'al agwami. Wahai anakku, kalau memang benar apa yang aku lihat di dalam mimpiku, maka kamu nantinya akan diutus. Kamu nantinya akan menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, diutus seluruh manusia, kepada seluruh manusia. Karena beliau ketika beliau mengandung 9 bulan, setiap bulannya beliau bermimpi siapa? Bermimpi nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam mimpinya itu dari Nabi Adam dan seterusnya memberikan kabar gembira kepada Sayyidah Aminah di dalam mimpinya bahwa nanti ini anakmu ini yang akan lahir ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi pemimpin para anbiya, penutup para anbiya. Setiap bulan seperti itu. Seperti disebutkan di Maulid Syariful Anam. Sehingga beliau katakan kepada anaknya ketika beliau sakit dan beliau menangis, in sahha ma absartu fil manam, apabila benar apa yang aku lihat di dalam mimpiku, kamu akan diutus nantinya wahai anakku. Kamu akan diutus di tanah halal dan haram di Mekah. Tub'asu bit tahqiqi wal islami, kamu akan diutus dengan kebenaran dan dengan memegang agama Islam, agama din abikal barri Ibrahimi, agama ayah kamu, kakek kamu Ibrahim. Kemudian terakhir Sayyidah Aminah berwasiat di detik-detik akhir hayat beliau berwasiat kepada anaknya, alla tuwalliha ma'al agwami, jangan sampai nanti wahai kamu, wahai anakku, mengikuti daripada ajaran kaummu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah berhala.
Dan ucapan ini disaksikan oleh Ummu Aiman, budak daripada Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha. Laula Aminah ma aminat ahlul ard. Kalau bukan karena Sayyidah Aminah, seluruh penduduk bumi tidak akan selamat. Beliau yang melahirkan Nabi Muhammad SAW. Dan seluruh daripada keluarga, kakek, nenek moyang Nabi Muhammad SAW seluruhnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ceritanya yang menyembah berhala. Apa salah satu dalilnya juga di dalam Al-Qur'an, Nabi Ibrahim berdoa. Doanya para anbiya itu mustajab. Wa jannibni wa baniya an na'budal asnam. Dan hindarkanlah, jauhilah aku dan keturunanku menyembah dari penyembah berhala. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara keutamaan beliau adalah beliau apabila ada yang membuat marah beliau atau bersangkutan dengan diri beliau, beliau tidak marah. Tapi kalau apabila bersangkutan dengan agama, tidak ada satupun dari sahabat Nabi Muhammad yang mampu untuk menahan amarah beliau. Yang mampu untuk menahan amarah beliau. Luar biasa. Di antaranya lagi, daripada kalau kita membahas keutamaan sangatlah panjang. Di antaranya lagi adalah ini bagi yang sudah bersuami, bagi yang sudah berkeluarga, bagaimana keharmonisan beliau dengan istrinya. Sampai diceritakan bahwa sesungguhnya beliau Rasulullah SAW setelah menikah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai di Madinah, Sayyidah Aisyah ketika itu masih umur 9 tahun, masih muda, masih kecil, sehingga sifatnya masih anak-anak, ya, masih suka bermain, ya, suka bermain. Ketika itu Rasulullah sedang pergi, sehingga Sayyidah Aisyah, kesempatan Sayyidah Aisyah manggil teman-temannya daripada putri-putri Ansor, ya, panggil ke rumahnya untuk main. Kalau zaman sekarang itu mainnya apa? Boneka, anak perempuan main boneka. Dulu juga seperti itu, Sayyidah Aisyah main boneka, cuma bedanya pakai tanah liat. Kemudian beberapa waktu kemudian Rasulullah datang. Ketika Rasulullah sampai ke rumah, pada takut ini semua anak-anak Ansor ini, lari semuanya, pulang ke rumah masing-masing. Tinggal tersisa siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bermain sendiri. Rasulullah mendatangi Sayyidah Aisyah, duduk ada di samping beliau dan bercanda dengan Sayyidah Aisyah. Beliau mengatakan, ketika itu Sayyidah Aisyah sedang main apa? Boneka gitu, kerajaan gitu. Jadi Sayyidah Aisyah bikin ada raja, ratu, princess apa, putrinya itu, sama kuda cuma ada sayapnya. Sayyidah Aisyah, si kecil nih Sayyidah Aisyah. Rasulullah tanya, bercanda dengan istri beliau, wahai Aisyah, ini siapa ini? Oh, ini rajanya. Ini istrinya, ratunya ini. Oh, ini putrinya. Ini apa ini? Ini kuda. Nah, Rasulullah bercanda. Lah, masa kuda punya sayap? Ada ceritanya kuda punya sayap. Bercanda Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah kemudian membalas, walaupun masih kecil cerdas, Sayyidah Aisyah dibalas sama Sayyidah Aisyah. Ya Rasulullah, engkau ketika Mi'raj, ketika Isra Mi'raj menggunakan apa? Buruk. Ada sayapnya enggak? Ada sayapnya. Ini juga sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa, Rasulullah senyum. Rasulullah
Rasulullah kalau senyum itu nggak pernah sampai nggak pernah. Luar biasa. Itu di antara keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tahrimna khairan ma 'indaka li syarri ma 'indana wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Maulud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Kali ini kita akan menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Secara singkat tentunya, karena nggak bisa kita menyebutkan kisah semua tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan di Maulid Tiba, Maulid Simtud Durar, Maulid Barzanji, Maulid Syaraful Anam, Maulid Dhiyaul Lami' dan maulid-maulid yang lain atau kitab-kitab sirah, karena hakikatnya maulid hakikatnya kitab maulid ini apa? Sebagian dari sirah. Hakikatnya ini adalah sebagian dari sirah Nabi Muhammad SAW diringkes. Karena kalau kita baca kitab sirah yang sebenarnya itu berjilid-jilid. Ada yang 10 jilid, ada yang 5 jilid, 7 jilid, 3 jilid. Ente enggak sempat ente duduk 1 jam menghabiskan 10 jilid. Maka sama para ulama diringkes. Diringkes sejarah itu mulai sebelum Nabi lahir sampai Nabi wafat dalam kitab mungil kecil segini. Supaya apa? Kita bisa mengenal secara singkat, ringkas kehidupan Nabi dalam waktu yang singkat. Nah, ini termasuk sayangnya ulama sama kita. Maka jangan disalah-salahkan. Ini adalah juga sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denging, kurangi sidik. Bismillah. Diriwayatkan ya Nabi Muhammad kecilin. Diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini kelahirannya tidak ada yang menyamai, apalagi mengungguli. Kelahirannya adalah sebaik-baik kelahiran. Proses persalinannya adalah proses persalinan yang paling luar biasa. Bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir, tanda-tanda keajaiban itu sudah muncul kepada datuk-datuk Nabi Muhammad SAW. Datuk-datuk Nabi Muhammad SAW itu di dahinya itu terpancar cahaya. Jadi wajahnya terpancar cahaya. Tapi kalau sudah punya anak, cahayanya pindah ke anaknya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah berpindah ke anaknya, ke sulbi anaknya. Sudah punya cucu, bapaknya, anaknya, tidak ada cahayanya lagi sudah. Pindah ke cucunya. Terus begitu, pindah, sampai ke Sayyidina Abdullah, ayah Nabi.
Tapi ketika Sayyidina Abdullah menikah dengan Sayyidah Aminah, ibunda Nabi, ketika sudah malam pertama, sudah melakukan hubungan suami istri, maka Sayyidina Abdullah cahayanya sudah enggak ada lagi. Berpindah ke Sayyidah Aminah cahaya tersebut. Karena Nabi Muhammad sekarang berada dalam rahim siapa? Sayyidah Aminah. Makanya Sayyidina Abdullah ini dulu terkenal saat itu lelaki yang paling ganteng. Lelaki yang semua wanita nyukai dia. Dan banyak perempuan yang ngincer. Tahu, ada sebagian yang tahu. Ini Abdullah ini dari sulbinya kayaknya ada seorang yang istimewa. Jadi perempuan banyak yang ngincer, pengen di rahimnya cahaya tersebut. Pengen yang melahirkan Nabi Muhammad itu adalah mereka. Tapi Allah pilih di antara mereka wanita yang paling terhormat. Wanita yang paling mulia secara nasab, secara ilmu, secara akhlak, segalanya. Siapa beliau? Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah. Makanya tadi diceritakan sama Habib Abu Bakar, ketika Sayyidah Aminah mau meninggal, Nabi di sampingnya menemani Sayyidah Aminah. Saat itu kurang lebih Nabi umurnya 5-6 tahun ya. Di daerah Abwa, perjalanan Nabi Muhammad dengan ibunya dari luar kota mau pulang ke Mekah. Tapi sampai di daerah Abwa, nama daerahnya Abwa, ibarat meh melebu Semarang tekan Meranggen gitu. Atau tekan Sayung. Sakit, dan sakitnya sakit yang mau meninggal, sekarat. Dan mengeluarkan syair yang tadi disampaikan Habib Abu Bakar. Jadi kalau enggak ada Siti Aminah, enggak ada Nabi Muhammad, maka jangan dicela. Jangan dikafir-kafirkan orang tuanya Nabi. Siapa Aminah ini kok kamu katakan neraka? Siapa Abdullah ini kok kamu neraka-nerakakan? Dari diri mereka muncul Nabi kita. Kita enggak mungkin kenal Islam kalau enggak karena dari diri mereka, orang tua Nabi Muhammad SAW Sallallahu alaihi wasallam. Jadi sucikan lisan kita dari mengotori dengan mengatai orang tua Nabi adalah ini atau itu. Mereka adalah orang-orang yang jelas dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi Adam. Semua adalah orang yang hebat. Di antara kehebatan itu diriwayatkan di zaman Abdul Muttalib, kakek Nabi. Saat itu saat tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena Raja Abrahah dia bersama pasukannya naik gajah. Naik apa? Gajah. Jadi bukan naik kuda, bukan naik unta, bukan naik keledai. Tapi naiknya gajah. Jadi pasukan gajah. Semua naiknya gajah. Besar-besar. Mau apa mereka ke Makkah? Mereka mau menghancurkan Masjidil Haram. Mereka mau menghancurkan Ka'bah. Karena mereka tahu Nabi yang terakhir akan muncul di sana. Enggak terima. Enggak mau. Mereka mau menghancurkan Masjidil Haram. Mereka mau menghancurkan Ka'bah. Abrahah ini yang memimpin, rajanya. Beserta pasukannya. Semua naiknya gajah. Ketika mereka hampir sampai di kota Makkah, ada mata-mata yang tahu. Dan Abrahah ngutus seorang. Untuk apa? Orang ini diutus Abrahah masuk ke Makkah, ngomong sama pemimpin Quraisy buat menyerah. Pemimpin Quraisy siapa? Abdul Muttalib. Karena datuk Nabi semua pemimpin. Ayahnya pemimpin, kakeknya pemimpin, semua pemimpin. Tidak ada kakek Nabi sampai Adnan, sampai Nabi Ismail, sampai Nabi Adam kecuali pemimpin di zamannya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya dari pemimpin, terus pemimpin sampai ke pemimpin para pemimpin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya Abdul Muttalib ketika mendengar
ada pasukan gajah mau menghancurkan Ka'bah, maka Abdul Muttalib menuju ke Ka'bah. Menuju ke Ka'bah dan yakin pasti Ka'bah ini akan ditolong oleh Allah. Pasti ada Rabban yahmi, Tuhan yang menjaga, melindungi Ka'bah ini. Maka Abdul Muttalib saat itu mengumpulkan seluruh unta dan kambing yang dimilikinya. Abdul Muttalib juragan unta. Abdul Muttalib punya unta 400. Punya unta 400, dikumpulkan semuanya naik ke gunung. Gunung Thabir namanya. Maka subhanallah, di dahi Abdul Muttalib kayak ada sinar yang keliling begitu. Dalam riwayat ini, bagaikan rembulan bulan purnama. Dan cahaya itu menuju ke Ka'bah. Maka ketika Abdul Muttalib melihat cahaya itu, Abdul Muttalib tahu. Abdul Muttalib bilang sama pasukannya, pulang. Itu kenapa? Ini ada pasukan gajah, kita sudah siap unta 400. Sudah siap kita ini untuk menyerang mereka. Mau melindungi Ka'bah Al-Musyarrafah, melindungi Masjidil Haram. Katanya Abdul Muttalib, enggak perlu. Saya sudah melihat cahaya. Kalian lihat cahaya kan barusan? Datuk saya kalau sudah melihat cahaya seperti itu di dahinya, pasti akan datang pertolongan dari Allah. Udah, kita enggak perlu capek-capek, pulang. Subhanallah, Abraha heran, mau diserang kok malah pulang semua. Ngutus satu orang itu datang. Masuk ke kota Makkah, melihat wajah Abdul Muttalib, orang itu gelagapan, kayak orang gagap, gak bisa ngomong. Mau debat, mau ngasih tahu kalau Abraha datang, gak bisa ngomong. Kenapa? Lihat sinar pancaran wajah Abdul Muttalib, cahaya Nabi Muhammad SAW itu membuat dia gak bisa ngomong, gelagapan. Ya, lihat Nabi Muhammad sudah bisa melindungi Ka'bah sebelum wujud, sebelum lahir. Orang itu gelagapan dan tunduk. Tiba-tiba pingsan orang itu. Melihat cahaya yang seperti itu. Ketika dia bangun dari pingsannya, dia kemudian sungkem sama Abdul Muttalib dan menyatakan, saya bersaksi kamu adalah pemimpin orang Quraisy, bangsa Quraisy. Tidak berani dia, nyerah. Abraha heran, ini yang diutus tidak datang-datang ini. Ternyata malah beriman kepada Allah malahan, subhanallah. Belum lahir sudah bisa ngislamkan Nabi. Akhirnya Abraha datang masuk ke kota Mekah. Masuk ke kota Mekah, kan bawa gajah. Gajahnya gajah putih, besar, yang dipakai sama Abraha. Ketika gajah putih Abraha ini melihat wajah Abdul Muttalib yang berseri-seri, bercahaya, cahaya Nabi Muhammad SAW, gajahnya tiba-tiba duduk, kayak sujud. Gajahnya sujud. Abraha heran, dipecut-pecut tak mau, dipukul nggak mau, tetap gajah ini duduk sujud begitu. Dan subhanallah, Allah membuat gajah ini bisa bicara. Ini kelebihan bagi Nabi Muhammad SAW. Kalau belum lahir namanya irhasat. Kalau setelah diutus namanya mukjizat. Irhasat. Jadi ini irhasat. Jadi mukjizat sebelum diutus, sebelum lahir itu namanya apa? Irhasat. Apa namanya? Irhasat. Ini irhasat. Kelebihan bagi Nabi Muhammad padahal belum lahir, belum diutus. Gajah ini bicara. Gajah ini bicara begini bicaranya. Assalamu ala nuril ladzi fi dhahrik ya Abdul Muttalib. Hei Abdul Muttalib, gajah ini ngomong, keselamatan bagi siapa yang ada di dalam sulbimu. Cahaya yang ada dalam sulbimu. Siapa? Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaget Abroha ini. Gajahnya ngeyel sujud kepada cahaya Nabi Muhammad. Sebagaimana para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Kenapa malaikat dan iblis diperintahkan Allah sujud kepada Nabi Adam? Karena hakikatnya dalam diri Nabi Adam disimpan, diamanahkan cahaya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan Nabi Adamnya yang disujudi, tapi cahaya yang dititipkan kepada Nabi Adam yang disujudi. Siapa? Nur Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Luar biasa. Akhirnya singkat cerita sampai turun burung ababil yang diceritakan dalam surat Al-Fil. Tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ini begitu. Nah, diceritakan Sayyidah Aminah itu ketika sudah menikah dengan Sayyidina Abdullah, cahayanya kan berpindah ke rahim Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah tidak mendapatkan rasa sakit sedikit pun sebagaimana perempuan-perempuan yang hamil, sama sekali. Ngerasakan ngidam, ngerasakan mual, tidak sama sekali. Yang membuat Sayyidah Aminah heran itu cuma berhenti datang bulan. Mensnya berhenti, enggak haid. Dari situ Sayyidah Aminah yakin, ini saya hamil. Ini perut saya isi kayaknya, hamil. Bukan dari mual, ngidam, enggak bisa tidur dan lain-lain, enggak. Tapi karena itu, sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad pun tidak merepotkan ibunya di dalam kandungannya, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Diriwayatkan lam tajid li hamlihi alaman wala thiqala. Berat enggak, sakit enggak enak enggak, tetap biasa begitu, enak, nikmat Sayyidah Aminah ini. Nah, diriwayatkan di dalam Maulid Syaraful Anam, diriwayatkan dulu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuntu nuran baina yadayillahi ta'ala qabla an yakhluqa Adama bi alfi 'am. Saya itu dulu diciptakan Allah, cahaya saya, kata Nabi, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Itu jaraknya 2000 tahun. Jadi sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, berapa tahun? 2000 tahun. Itu Allah sudah menciptakan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusabbihullaha ta'ala dzalika nuru wa tusabbihul malaikatu bitasbihi. Nah, setelah Allah menciptakan cahaya Nabi Muhammad, Allah setelah itu menciptakan malaikat. Apa tugas malaikat saat itu? Saat Nabi Muhammad masih cahaya, belum ada Nabi Adam, belum ada siapa-siapa, belum ada apapun. Tugasnya apa? Malaikat bertasbih kepada Allah, mengikuti tasbih cahaya tersebut. Jadi Nabi Muhammad subhanallah, malaikat ikut subhanallah. Jadi cahaya Nabi zikir apa diikuti malaikat. Subhanallah diikuti subhanallah, alhamdulillah diikuti alhamdulillah, Allahu akbar diikuti Allahu akbar. Ibarat kayak talqin zikir gitu. Misalnya anak nalkin kalian, saya nalkin kalian, la ilaha illallah, kalian ikut la ilaha illallah, begitu. Jadi cahaya Nabi Muhammad ketika diciptakan, belum ada Nabi Adam 2000 tahun, itu sudah bertasbih kepada Allah dan malaikat ngikuti tasbih Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru falamma khalaqallahu Adama auda'a atau alqadzalika nura fi tinatih. Ketika Allah setelah 2000 tahun setelah itu Allah menciptakan tanah liat untuk menciptakan Nabi Adam, baru Allah titipkan cahaya itu di dalam sulbi Nabi Adam alaihis salam. Baru. Dan uniknya
Nabi itu datuknya semuanya adalah yang terbaik di zamannya. Contoh, Nabi Adam itu kalau punya anak pasti kembar anaknya. Kembar dua. Kecuali satu yang enggak kembar. Nabi Syith. Nabi siapa? Syith bin Adam. Nabi Syith itu anaknya Nabi Adam. Jadi Nabi Syith dari rahim ibunya Sayyidah Hawa, Siti Hawa itu sendiri, enggak kembar. Tapi saudara-saudaranya Nabi Syith semua kembar. Keluarnya laki perempuan gitu. Kecuali Nabi Syith sendiri. Kenapa? Karena datuk Nabi Muhammad adalah Nabi Syith, enggak boleh ada yang nyamai. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Enggak boleh ada yang nyamai. Nabi Ismail sendiri apa enggak? Sendiri. Nabi Ishak beda ibu, ya enggak? Nabi Ishak, Nabi Ismail itu suatu saudara, cuman beda ibu. Tapi Nabi Ismail sendiri. Jadi enggak ada datuk Nabi yang menyamai, itu enggak ada. Yang ngembari enggak ada. Semua satu sampai ke Nabi Syith. Bahkan lahirnya pun sendirian Nabi Syith, enggak kembar. Sampai ke Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan Allah perintahkan Nabi Adam, nanti anak yang kamu titipi cahaya ini, bilang sama anak kamu, cari istri yang baik-baik, cari pendamping yang terhormat, jangan sampai diletakkan cahaya titipanku ini, cahayanya Muhammad SAW ke sembarangan tempat. Makanya di Maulid Tiba diceritakan Nabi menyatakan, ya kan, walam yaltaqiya ala sifahin qab. Ya, diriwayatkan tidak ada datuknya Nabi sampai ke Nabi Adam yang punya anak dengan cara selain pernikahan. Semua menikah, mulai Nabi Adam yang menikahkan Allah Nabi Adam dengan Siti Hawa, sampai Nabi Syith, sampai Nabi Ismail, sampai Sayyidina Abdullah. Semua dengan kesucian pernikahan. Enggak ada yang dengan asal ketemu kumpul kebo begitu, enggak ada. Jadi hasya wa kalla, ada datuk-datuknya Nabi itu yang tidak beriman kepada Allah, enggak mungkin. Semua beriman dan ngerti tentang ajaran Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakini itu dalam keyakinan kalian. Nabi Syith ke anaknya begitu, hati-hati, jangan sembarangan. Sampai ke Nabi Nuh, Nabi Nuh juga ngasih tahu anaknya. Sampai ke Nabi Ibrahim ngasih tahu Nabi Ismail, hati-hati, jangan sembarangan. Cahaya ini dititipkan betul sama Allah, ini titipan amanah. Yang wanti-wanti Allah, nggak ada yang berani. Sampai ke Sayyidina Abdullah, mencari jodoh yang paling tepat adalah Sayyidah Aminah. Terus begitu, walam yazal yunaqqiluni, kata Nabi, dan terus begitu Allah memindahkan cahayaku minal aslabit tahirah, dari sulbi yang suci semuanya, ilal arhamiz zakiyatil fakhirah, ke rahim-rahim yang bagus, yang bermutu, yang mulia, yang terhormat, hatta akhrajani Allah min baini abawayya wa huma lam yaltaqiya ala sifahin qat. Sampai ke kedua orang tuaku, kata Nabi, dan tidak ada sama sekali yang berzina, semua menikah, semuanya suci. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, diriwayatkan dari Yazid bin Abdullah bin Wahab, dari bibinya, bahwa Siti Aminah menyatakan, ma sya'urtu anni hamaltu wala wajadtu lahu thigala wala alama. Aku enggak pernah, kata Siti Aminah, saat aku hamil mendapati berat, sakit, enggak pernah. Illa anni angkartu raf'a haidati. Saya tuh hanya merasa kok saya telat. Haidnya telat, enggak datang bulan. Suatu saat wa ana bainan naumi wal yaqadhah, saya kayak orang mimpi begitu, setengah sadar setengah tidur, kayak orang mimpi, katanya Siti Aminah. Terus tiba-tiba ada orang berkata sama saya, hal sya'urti annaki hamalti, Aminah,
kamu ngerasa enggak kamu nih sedang hamil? Faka'anni aqulu la adri. Saya saat itu refleks seakan-akan saya berkata, saya enggak tahu, saya ini hamil apa enggak, saya enggak tahu. Terus dijawab sama suara itu, innaki qad hamalti bi sayyidi hadhil ummah. Ketahuilah, tak kasih tahuin kamu. Kamu saat ini sedang hamil pemimpin umat ini. Shallallahu alaihi nabi. Wa nabiyyuha nabiyyul huda war rahmah. Dan nabi umat ini, nabi petunjuk, nabi rahmat bagi semesta alam. Wa dzalika yaumul itsnain. Saya mimpi itu di hari Senin. Shallallahu alaihi nabi. Pas. Jadi mimpi awal kehamilannya ini di hari apa? Senin. Lahirnya hari Senin, wafatnya hari Senin. Diangkat menjadi nabi dan rasul hari Senin. Hari Senin. Hijrah di hari Senin. Pas Senin. Makanya nabi itu rajin puasa apa? Senin. Kata ketika bangun, Siti Aminah bangun dari mimpi itu yang setengah sadar, fakana dzalika mimma tuyqina min indiyal haml. Dari situ saya yakin saya hamil. Walaupun tidak merasakan apa-apa, dari situ saya yakin saya hamil. Dan setiap bulan, kan 9 bulan hamil, setiap bulan Siti Aminah mimpi. Awwalu syahri min syuhuri hamliha ataha fil manami Adam alaihis salam. Di bulan pertama Siti Aminah mimpi Nabi Adam alaihis salam. Wa 'alamaha anna hamalat bi ajallil alam. Nabi Adam ngasih tahu, "Hei Aminah, ini yang kamu kandung bukan sembarang orang. Ini paling mulianya makhluk." Sallallahu ala Nabi Muhammad. Asy-syahrul tsani ataha fil manami Idris alaihis salam. Di bulan yang kedua mimpi lagi. Mimpi Nabi siapa? Nabi Idris alaihis salam. Wa akhbaraha bi fakhri Muhammadin wa qadrihin nafis. Dan Nabi Idris ngasih tahu Siti Aminah kemuliaan Nabi Muhammad yang sangat luar biasa. Dikasih tahu Siti Aminah, nih anak kamu punya kemuliaan begini. Asy-syahrul tsalits ataha fil manami Nuh. Di bulan yang ketiga datang dalam mimpi Siti Aminah Nabi siapa? Nabi Nuh alaihis salam. Wa qala laha innaki qad hamalti bi sahibin nasri wal futuh. Aminah, Nabi Nuh ngasih tahu, kamu sedang mengandung seorang yang dengan sebabnya pertolongan Allah akan turun. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nabi Adam diselamatkan Allah dari sujudnya 300 tahun berkat siapa? Tawasul kepada Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nabi Nuh diselamatkan dari banjir bandang, dari topan. Karena siapa? Berkat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim diselamatkan dari Namrud, dari seluruh penyembah berhala di saat itu dalam kobaran api. Berkat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa diselamatkan saat dikejar oleh Fir'aun, melewati Laut Merah, membelah Laut Merah. Berkat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan menjadi umat Nabi Muhammad. Membunuh Dajjal. Sampai akhir hayatnya akan membela syariat Nabi Muhammad, membawa ajaran Al-Quran. Berkah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikasih tahu sama Nabi Nuh. Asy-syahrul rabi' ata fil manami Ibrahim al-Khalil alaihis salam. Di bulan yang keempat datang pada mimpi Siti Aminah Nabi Ibrahim alaihis wa dzakara laha fadla Muhammadin wa mahallahul jalil. Nabi Ibrahim ngasih tahu ke Siti Aminah bahwa derajat agung Nabi Muhammad, kedekatannya dengan Allah itu seperti ini dikasih tahu sama Nabi Ibrahim. Ini belum lahir sudah tahu Siti Aminah ini. Bakalnya anaknya kayak apa? Asy-syahrul khamis ata fil manami Ismail alaihis salam. Bulan yang kelima
datang pada mimpi Siti Aminah Nabi Ismail. Wa basyaraha anna ibnaha sahibul mahabati wat tabjil. Nabi Ismail ngasih tahu Siti Aminah bahwa anakmu adalah seorang yang paling berwibawa. Tidak ada yang wibawanya mengungguli wibawa anakmu nanti kelak. Shallu ala Nabi Muhammad. Asy-syahrus sadis ataha fil manami Musa al-Kalim. Bulan yang ke-6 datang pada mimpi Siti Aminah Nabi Musa kalimullah alaihi salam. Wa alamaha bi rutbati Muhammadin wa jahihil azim. Nabi Musa ngasih tahu kepada Siti Aminah bahwa rutbah, kedekatan, keakraban Nabi Muhammad kepada Allah adalah seperti ini. Jabatannya seperti apa? Asy-syahrus sabi' ata fil manami Daud alaihi salam. Bulan yang ke-7 datang pada mimpi Siti Aminah Nabi Daud. Wa a'lamaha anna hamalat bi sahibil magamil mahmud wal haudil mawrud wal liwa'il ma'qud wal karami wal jud. Nabi Daud ngasih tahu sama Siti Aminah bahwa anakmu ini punya telaga khusus di akhirat. Punya telaga khusus. Telaga apa? Telaga apa? Al-Kautsar. Telaga apa? Al-Kautsar khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan liwa punya panji. Karena semua kata Nabi Muhammad, Adam faman dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Semua nanti di hari kiamat, mulai Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Syith, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, seluruh para nabi 124.000, seluruh para rasul 313, semua umat manusia di bawah bendera Nabi Muhammad. Di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Gak ada yang punya bendera sendiri, gak ada. Semua yang di bawah bendera Nabi, yang pegang bendera Nabi, liwa'ul hamd, namanya liwa'ul hamd, panji pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti sering saya ceritakan Nabi sujud 3 kali, minta syafaat untuk umatnya. Nabi memuji Allah dalam sujud itu dengan pujian yang belum pernah dipuji oleh siapapun. Nabi pun dalam hadis sahih menyatakan, saya sekarang nggak tahu nanti bakal memuji Allah apa tuh, saya nggak tahu. Saya akan dapat futuh nanti, laduninya nanti. Tapi saya tahu sekarang kalau saya bakal dapat itu, kata Nabi. Tapi sekarang saya kalau mau nyebutkan pujian kepada Allah yang dahsyat terdahsyat itu, nanti di hari kiamat saya nggak tahu. Tapi saya bakal dapat itu, saya tahu. Saya bakal diberi futuh oleh Allah. Saya bakal diberi ilmu laduni oleh Allah untuk memuji Allah saat itu, saat saya sujud. Tapi sekarang saya tidak tahu itu pujiannya itu apa isinya. Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi sudah tahu bakalnya begitu, tahu. Cuman isinya belum tahu. Bakal nanti tahunya. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di hari kiamat pun masih dapat ilmu laduni Nabi Muhammad. Dapat futuh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian asy-syahrul tsamin, bulan yang ke-8. Ataha fil manami Sulaiman alaihi salam. Datang pada bulan yang ke-8 pada mimpi Siti Aminah Nabi Sulaiman. Wa akhbaraha anna hamalat bin nabiyyi akhiriz zaman. Nabi Sulaiman ngasih tahu ini anakmu adalah nabi akhir zaman. Asy-syahrut tasi', terakhir bulan yang ke-9. Ataha fil manami Isa al-Masih. Datang pada mimpi Siti Aminah Nabi Isa alaihi salam. Wa qala laha innaki qad khussisti bi mudhhiril dinis sahih wal lisanil fasih. Nabi Isa ngasih tahu ke Siti Aminah, Aminah, ketahuilah kamu dapat keistimewaan khusus dari Allah. Cuma kamu punya anak yang nanti bakalnya membawa ajaran yang terbaik dan lisannya yang paling fasih, yang paling indah. Semuanya nabi-nabi tadi itu, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, memberikan kabar gembira kepada Siti Aminah. Masya Allah, luar biasa. Dan mereka semua
Di mimpi itu di akhir mereka menyatakan begini. Idza wada'ti syamsal falahi wal huda fasammihi Muhammada. Aminah, nanti kalau kamu sudah melahirkan jangan lupa kasih nama Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi. Semua tuh, mulai Nabi Adam tadi di bulan pertama sampai ke Nabi Isa semuanya begitu. Jangan lupa kasih namanya siapa? Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sampai di bulan yang ke-9. Sampai di bulan yang ke-9. Sampai di bulan yang ke-9, falamma ishtadda biha talqun nifas. Sudah apa bahasanya? Mau proses persalinan. Sudah kontraksi begitu ya. Mau melahirkan. Walam ya'lam biha ahadum minan nas. Sendirian di kamar Siti Aminah. Tidak ada manusia sama sekali, tidak ada yang tahu sama sekali kalau Siti Aminah ini sedang kontraksi, sedang mau melahirkan. Tidak ada yang tahu. Tiba-tiba basatot akuffa syakwaha ila man ya'lamu sirraha wa najwaha. Siti Aminah minta tolong sama Allah. Tidak minta tolong sama orang. Tidak merasakan sakit, enggak. Cuman ini mau melahirkan, enggak ada yang nolong, enggak ada orang yang tahu. Memang dibuat Allah begitu. Tiba-tiba diselimuti Allah itu kamar itu. Seakan-akan di dunia lain Siti Aminah. Fa idza hiya bi Asiyah imraati Fir'aun. Tiba-tiba muncul Siti Asiyah, istri Fir'aun. Wa Maryam binati Imran. Tiba-tiba muncul Siti Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Wa jama'ah minal huril hisan. Dan banyak bidadari-bidadari surga turun. Qad adha'a min jamalihinnal makan. Tempat kamar itu sampai ndak ketok ada apa tuh, sampai ndak ketok. Dari terangnya bidadari, ente bayangkan surga. Siti Aminah orang surga, Siti Asiyah orang surga, Siti Maryam orang surga. Terangnya luar biasa kamar itu. Fadhahaba anha ma tajidu minal ahzan. Saat itu Siti Aminah tenang, alhamdulillah. Tenang sudah, ndak takut lagi. Sebelumnya bingung, minta tolong sama Allah, diturunkan paling luar biasa, bidan paling luar biasa. Ya, cara persalinan paling istimewa, paling dahsyat. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Akhirnya datang seorang bisi Siti Aminah. Falamma danat wiladati atani dzalikal ati. Faqala li quli u'idhuhu bil wahidis samad min syarri kulli dhi hasad. Dibisiki begini, suruh Siti Aminah baca doa ini. U'idhuhu bil wahidis samad. Aku berlindung untuk anak ini ya Allah dengan zat yang Maha Esa yang seluruh manusia butuh padanya. Min syarri kulli dhi hasad. Dari semua orang yang bakal hasud, iri, dengki kepada anakku ini. Maka fakuntu aqulu dzalik wa ukarriruhu miraran katsira. Tak ulangi terus itu. U'idzuhu bil wahidis samad min syarri kulli dzi hasad. U'idzuhu bil wahidis samad min syarri kulli dzi hasad. Diulangi terus itu sama Siti Aminah. Sampai muncul lahir beliau manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah muncul, disebutkan di Maulid Simtud Duror, para ulama menyatakan kalau seandainya Maulid Simtud Duror itu cuma ada kata-kata fanfalaqat baydatut taswir fil alamil mutlaqil kabir an jamalim mashhudin bil ain hawil li wasfil kamalil mutlaqi wal husnit tammi waz zain lakafa. Cukup. Misal Simtud Duror itu ndak segini, cuma fangfalaqat baydatut taswir tadi itu tok, cukup. Kenapa? Itu sudah kata-kata yang paling luar biasa dari Habib Ali dalam Maulid Simtud Duror. Sama kayak Maulid Diba, sering saya ulangi kalau ini. Kalau kata para ulama menelaah Maulid Diba, kalau tidak ada dalam Maulid Diba kecuali cuma kata-kata al-kaunu isyaratun wa antal maksud,
lakafa, cukup. Misal di bak enggak sampai segini, cuma al-kaunu isyaratun wa antal maksud, cukup. Kenapa? Sudah paling luar biasa kata-kata Syekh Abdurrahman bin Ali Ad-Daibai adalah al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Begitu juga Maulid Syaraful Anam. Dikatakan oleh para ulama, kalau seandainya tidak ada dalam Maulid Syaraful Anam, enggak usah segini misalnya. Cuma kata-kata beliau Syekh Ahmad ya, yang mengarang Maulid Syaraful Anam, Ahmad bin Qasim ya. Kalau seandainya bukan cuma kata-kata beliau, alhamdulillahilladzi syarrafal anama bisahibil magamil a'la, lakafa, cukup. Jadi kalau cuma kata-kata itu dari beliau Syekh Ahmad, pengarang Maulid Syaraful Anam, alhamdulillahilladzi syarrafal anam bisahibil magamil a'la, cukup. Tidak perlu banyak-banyak, itu sudah cukup. Karena paling dahsyat kata-katanya yang itu. Nah tadi maksudnya apa? Habib Ali tadi, fangfalaqat baydatut taswir, maka muncullah dari karsa anugerah Allah, ciptaan Allah, muncullah ini ciptaan Allah ini fil alamil mutlaqil kabir, dalam alam mutlak yang tiada taranya. Jadi yang sudah disimpan-simpan sama Allah ini, ditunggu-tunggu sama semuanya, saat ini Allah menampakkan, ini loh yang paling top, ini loh, intinya tuh ini loh. An jamalim masyhudim bil ain, pada nunggu-nunggu, indahnya kayak apa sih? Istimewanya kayak apa sih? Hebatnya kayak apa? Pada nunggu-nunggu, ditampakkan sama Allah. Nyoh, lihat sendiri ini. Masyhudim bil ain, disaksikan dengan mata. Semua orang melihat bagaimana keindahan Nabi Muhammad, bagaimana kehebatan Nabi Muhammad. Bahkan orang kafir pun mengakui kehebatan Nabi Muhammad. Gengsi aja. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Hawil li wasfil kamalil mutlaqi, meliputi, memiliki seluruh sifat sempurna secara mutlak. Semua sifat sempurna dimiliki secara mutlak oleh Nabi Muhammad. Wal husnid dami wazzain, keindahan yang perfect ya, dan kebagusan yang paling number one itu dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditampakkan oleh Allah. Karena Nabi Muhammad adalah berakhlak dengan asmaul husna. Berakhlak dengan apa? Asmaul husna, tajallinya Allah. Kalau mau tahu keindahan Allah berupa manusia, Nabi Muhammad. Saudara Nabi Muhammad. Kalau mau tahu kehebatan Allah berupa manusia, Nabi Muhammad. Ditunjukkan sama Allah, ini loh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketika sudah lahir Nabi Muhammad, amara Jibril, Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihis salam, ayyakbidha tinatahu min makani gabrihil karim. Jadi Nabi Muhammad ketika mau lahir, belum lahir ini, mau lahir, mau diciptakan sebagai manusia, Allah merintahkan malaikat Jibril ngambil tanah dari yang bakalnya Nabi dimakamkan di situ. Di mana? Kamar Sayyidah Aisyah. Padahal dulu Sayyidah Aisyah lahir aja belum. Itu bakal jadi kamarnya Nabi aja belum. Diambil dari situ karena tanah yang paling mulia, tanah yang paling bagus sejagat raya, tanah yang di situ Nabi dimakamkan. Bahkan tanah yang meliputi Nabi Muhammad lebih mulia dari arsy, lebih mulia dari kursi, lebih mulia dari Sidratul Muntaha, lebih mulia dari Baitul Ma'mur, lebih mulia dari Ka'bah, lebih mulia dari Masjidil Haram, lebih mulia dari Masjidil Aqsa, lebih mulia dari Masjid Nabawi. Saudara Nabi Muhammad, lebih mulia dari surga dan seisinya. Kenapa? Tanah itu meliputi sebagai tempat peristirahatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi katakan raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Antara mimbar dan makam beliau sallallahu alaihi wasallam. Diambil tanahnya dari yang bakal jadi makamnya Nabi. Diambil dari situ. Faqabadhaha thumma taabha biha jannatin na'im. Tanah itu dibawa ke surga oleh malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril tawaf di surga-surga Allah.
di kamar-kamar istana-istana surga, tawaf malaikat Jibril. Wa ghamasaha fi anharit tasnim, dimandikan di sungai-sungai surga tanah itu. Tanah yang tadi diambil. Wa aqbala biha baina yadayillahil aliyyil azim. Dan tanah itu setelah dimandikan di sungai-sungai surga dibawa ke hadapan Allah oleh malaikat Jibril alaihis salam. Walaha 'araqun yasil, dan ada bekas mandi Nabi, tetesan bekas mandi di sungai-sungai tadi itu. Fa khalaqallahu min dzalikal 'araq nura kulli nabiyyin jalil. Dari tetesan mandi, bekas mandi Nabi Muhammad, Allah menciptakan Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, seluruh nabi, seluruh rasul dari tetesan-tetesan apa? Tetesan-tetesan bekas mandi tanah ciptaan Nabi Muhammad SAW. Bayang no, lah Nabi Muhammad tuh kayak apa? Loh, nabi yang lain bekas tetesan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Wah, istimewa. Tidak ada duanya ini sudah ini. Oh, nabi yang lain bekas mandinya kok. Loh, bagaimana yang mandi itu ya? Begitu kan? Bagaimana yang mandi? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Fajami'ul anbiya khuliqu min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh para nabi diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad diciptakan dari cahaya Allah, tapi kalau para nabi yang lain, para rasul yang lain diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad. Jadi mereka semuanya adalah mengambil berkah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Akhirnya sampai diciptakan Nabi Adam tadi itu, akhirnya malaikat sujud kepada Nabi Muhammad kepada cahaya tersebut yang dititipkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lahir. Nabi lahir, yang melahirkan tadi dalam keadaan apa? Di persalinannya siapa tadi? Siti Asia, Siti Maryam, dan bidadari surga. Dan sambutan ketika Nabi mau lahir luar biasa. Tadi di Maulid dibaca Simtud Durar. Wa mundu aliqat bihi hadhihi durratul maknunah wal jauharatul masunah. Ini permata yang disimpan sama Allah sudah lama ini. Bayangkan sebelum Nabi Adam 2000 tahun sudah ada. Ini berarti kan sudah berapa ribu tahun Allah nyimpan Nabi Muhammad ini. Disimpan betul, dijaga betul sama Allah. Saat yang pas, yang tepat, munculkan sama Allah. Wal kaunu kulluhu yusbihu wa yumsi fi sururin wa ibtihaj. Semua alam semesta senang, gembira. Wah, yang ditunggu-tunggu nih mau datang nih, mau muncul ini yang ditunggu-tunggu ini. Biqurbi zuhuri isyraqi hadzal siraj, karena dekatnya waktu, nampaknya lampu cahaya sinar yang mau muncul ini. Wal uyunu mutasyawwifatun ila buruzi, mata semua pada nunggu-nunggu, bukan cuma manusia, malaikat, ya semuanya, hewan, semua menunggu-nunggu. Mutasyawwiqatun ila iltiqati jawahiri kunuzi, menunggu untuk mengambil keberkahan mutiara ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahkan wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Semua hewan dengan fasih menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Ahlan wa sahlan wa marhaban, ahlan wa sahlan wa marhaban. Menyambut Nabi Muhammad. Fasih. Hewan bisa fasih. Khusus untuk nyambut kelahiran Nabi Muhammad. Ahlan wa sahlan wa marhaban.
betul-betul gembira, kelihatan gembira semua hewan ini. Ada yang lari-lari, ada yang loncat-loncat, ada yang joget-joget. Macam-macam hewan-hewan ini semuanya. Nunggu Nabi Muhammad. Wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal 'am illa atat fi hamliha bi ghulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Dan hebatnya keistimewaan irhasat bagi Nabi Muhammad, semua wanita yang hamil di saat itu tidak ada yang keguguran. Semua melahirkan dengan cara yang mudah. Semua yang kehamilannya barengi Siti Aminah, itu semuanya lahirnya persalinannya mudah semuanya. Lahir semua, nggak ada yang naudzubillah cacat, nggak ada yang susah. Gampang semua lahir. Dan lahirnya semua laki-laki. Shallallahu ala Nabi. Kenapa? Penghormatan bagi kelahiran Nabi Muhammad. Sambutan bagi kelahiran Nabi Muhammad. Semua laki-laki. Baik bayangno sak donya lahir lanang kabeh. Ana sing wedok. Laki semuanya. Dan semua lahir. Tidak ada yang tidak lahir. Tidak ada yang na'udzubillah gugur atau cacat. Na'udzubillah. Kenapa? Min barakatiha. Ya, min barakati wa sa'adati hadzal imam. Keberkahan, keberuntungan yang didapat mereka dari imam ini, dari pemimpin ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam tazalil ardu was samawat. Langit dan bumi mutadammikhatan bi'itril farahi bimulaqati asyrafil bariyat. Jadi langit dan bumi itu diperindah sama Allah. Lebih indah. Ente kalau mungkin satu malam pernah melihat malam itu indah, kelahiran Nabi lebih indah. Tidak ada gelap sama sekali. Kan Nabi lahir kubaila fajrin abrazat syamsul huda zaharal habibu mukarraman wa musana, dalam maulid Diyaul Lami'. Habib Umar menyampaikan itu. Kubaila fajrin, hampir fajar. Tapi terangnya tengah malam kayak fajar, bahkan lebih. Bayangkan langit dihiasi sama Allah, bintang-bintang semua tambah terang benderang, bulan terang. Ya, semuanya menyambut kelahiran Nabi. Bahkan wa zukhrifatil jinan. Surga-surga itu dihiasi sama Allah. Ibarat kayak kita kasih bunga, ya, atau pakai lampu-lampu, ya kan? Orang kan mengekspresikan cintanya ke Nabi, menyambut kelahiran Nabi dengan macam-macam kan. Ada yang bagi permen, bagi jajan, selamatan, ya tumpeng makan, macam-macam. Baca maulid, rebana, festival 1000 hadroh, kan ada festival 100 hadroh, festival 20 tim hadroh, macam-macam. Ada yang maulid sebelum subuh, maulid tengah malam, maulid sampai subuh, macam-macam. Maulid habis subuh, tet, macam-macam. Mengekspresikan apa? Cintanya ke Nabi Muhammad SAW. Begitu juga langit dan bumi saat itu. Surga-surga Allah dihiasi sama Allah. Yuk, ibaratnya Allah merintahkan mereka, siap-siap. Jangan biasa-biasa aja. Bahkan langit wangi, bumi saat itu wanginya luar biasa. Wangi. Ibarat kita nih kalau maulid pakai dupa, bohor, wangi tempatnya. Pakai semprotan itu tiap sudut kasih semprotan, wangi. Pakai minyak wangi, wangi. Bumi saat itu wanginya luar biasa. Langit-langit 7 lapis, wanginya luar biasa. Surga tambah wangi, tambah indah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Untuk apa? Nyambut. Ini loh, ditunggu-tunggu nih loh, disambut. Wa buruzihi min alamil khafa ila alamil zuhur. Nampaknya Nabi Muhammad dari alam samar ke alam yang nampak. Karena Nabi dari dulu sudah nampak, ya enggak? Dari sebelum Nabi Adam sudah ada. 2000 tahun sebelum Nabi Adam sudah ada. Dalam alam yang samar. Nabi bantu mereka. Nabi nolong mereka, memberkahi mereka, para nabi, para rasul. Cuman kan belum tampak di kalangan khayalak manusia. Nah sekarang Allah tampakkan. Makanya Habib Ali di Ya Rabbi Shalli ala Muhammad menyatakan Ya Rabbi Shalli ala Muhammad al-fatihil khatimil muqarrab. Al-fatih, Nabi itu pembuka. Al-khatim juga penutup. Maksudnya apa? Al-fatih, Nabi itu pembuka. Nabi itu pembuka
sebelum ada makhluk, itu pertama yang membuka alam makhluk adalah Nabi Muhammad SAW. Sebelum ada arsy, sebelum ada surga, sebelum ada malaikat, siapa yang pertama kali? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad adalah Abul Arwah, bapak para ruh. Allah itu menciptakan ruh duluan sebelum manusia. Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah sudah menciptakan ruh, arwah, sudah. Ruhnya ente semua sudah ada. Nah, tapi secara jasad Nabi Adam awal. Secara jasad, jasmani. Tapi secara ruh, dalam alam arwah, Nabi Muhammad yang pertama. Berarti penting arwah apa penting jasad? Arwah. Abadi mana? Arwah atau jasad? Arwah. Jadi Nabi Muhammad Al-Fatih, pembuka dalam alam arwah, pembuka dalam alam semesta ini Nabi Muhammad, pembuka. Al-Khatim, ya beliau penutup para nabi, sallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, makanya itu maksud dari Al-Fatihil Khatimil Muqarrab, sallallahu alaihi wasallam. Fahina qaruba awan wad'i hadzal habib, ketika dekat awan wad'i hadzal habib, saat-saat mau melahirkan, Siti Aminah mau melahirkan, sudah dekat banget ini. Tadi sudah dihiasi, sudah siap-siap semua kan? Ini tambah lagi, a'lanatis samawatu wal arduna wa man fihinna bitarhib. Langit, bumi, malaikat, binatang-binatang semuanya, ahlan wa sahlan wa marhaban, ahlan wa sahlan wa marhaban. Ibarat sahabat Ansar nyambut Nabi, tala'al badru alaina. Ibarat begitu. Nyambut, ini mau lahir nih sudah nih, pesan ini. Hampir sudah. Wa amtarul judil ilahi ala ahlil wujudi tathij. Dan kucuran hujan rahmat Allah tambah terus saat itu. Luar biasa, semua gak ada yang saat itu gak seneng. Semua orang itu hatinya bunga saat itu, seneng semua. Baik manusia atau selain manusia, semuanya seneng. Diberikan Allah kucuran rahmat yang lebih. Tidak pernah Allah nurunkan rahmat sederes saat itu, sehebat saat itu. Wa alsinatul malaikati bitabsyiri lil alamina ta'ij, dan lisan-lisan malaikat mereka semuanya bergemuruh mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah wa la ilaha illallah, subhanallah. Wah, luar biasa. Semua nyambut ini dengan zikir, dengan hiasan, dengan wangian. Semuanya menyambut. Wal qudratu kashafat qina'a hadzal mastur liyabruza nuruhu kamilan fi alamidh dhuhur. Dan takdir Allah, ketentuan Allah saat ini ingin menampakkan yang sudah lama disimpan sama Allah ini. Sudah lama dilindungi, disembunyikan oleh Allah, saat ini mau ditampakkan cahaya ini. Nuran faqa kulla nur, cahaya yang melebihi semua cahaya. Shallu ala Nabi Muhammad. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkau cahaya di atas cahaya, matahari kalah, rembulan kalah Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya para sahabat itu kalau siang hari melihat Nabi Muhammad, walaupun terik matahari di Mekah sana kan luar biasa terik mataharinya, lebih dari Indonesia, nyentrong banget. Itu di wajah Nabi nggak ada sinar matahari. Kalau ente madep matahari atau ente berhadapan-hadapan gini dengan matahari, ada orang lihat ente, kira-kira mukanya ente kena sinar matahari nggak? Kena. Kalau Nabi nggak, karena matahari itu izin. Cahayaku kalah sama cahayanya Nabi, percuma tak sentrongi. Shallallahu ala Nabi. Masya Allah.
Matahari aja nggak mau nyentrong ke Nabi. Nggak berani, izin, malu untuk nyentrong sinarnya, mengarahkan sinarnya ke Nabi. Jadi termasuk kehebatan Nabi, tidak ada dalam wajahnya sentrongan sinar matahari. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Dan Nabi nggak punya bayangan. Kita kalau kena sinar matahari kita punya bayangan, ya nggak? Bayangan, ada bayangan. Nabi nggak punya bayangan. Wala dhillullahu bal kana nura tanala syamsa minhu wal budura. Kalau kena matahari, kena bulan kita ada bayangannya. Tapi kalau Nabi wala dhillullahu, nggak punya bayangan. Bal kana nura, cuma cahaya Nabi itu. Sallallahu ala Nabi. Kemana-mana seperti cahaya yang berjalan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kenapa? Lah kalau Nabi punya bayangan ada yang nyamai itu ya. Lah ente itu kembaran ente ada nggak? Ada ya, kembaranmu ya kebayanganmu itu. Itu sudah ketemu. Nggak usah jauh-jauh nyari kembaranmu, bayanganmu itu loh sudah ada. Nabi nggak ada bayangannya karena Nabi nggak ada kembarannya. Walaupun berupa bayangan, Allah nggak mau ada kembaran untuk Nabi. Sallallahu ala Nabi. Cuma satu. Bayangan pun Allah nggak mau. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Luar biasa, istimewa semuanya Nabi itu. Istimewa semuanya. Akhirnya fahadarat bitaufiqillah sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asya wa ma'ahum minal huril 'ain man qasamallahu lahum nasyarfi bil qismatil wafiyah. Fa atal waqtul ladzi, sampailah pada saat kelahiran. Waktu yang rattaballahu ala hudurihi wujuda hadzal maulud. Sudah Allah atur tepat pada aturan Allah. Allah ngatur Nabi lahirnya saat itu. Tahun gajah, tanggal 12 Rabiul Awal, malam Senin sebelum fajar. Fangfalaqa subhul kamal minan nuri an amud. Saat itu sudah enggak bisa dibedakan mana siang mana malam. Terang luar biasa. Wis subuh apa belum ini? Bingung. Terang. Sebelum subuh itu sudah terangnya luar biasa, melebihi subuh, melebihi siang. Akhirnya wabarazal hamidul mahmud. Al-hamid Nabi Muhammad yang pandai memuji Allah. Al-mahmud yang sangat-sangat dipuji Allah, dipuji manusia Nabi Muhammad nampak. Mudhinan lillah, dalam keadaan sujud, tunduk kepada Allah lahir Nabi Muhammad. Bitta'zimi wassujud, dengan penuh pengagungan kepada Allah Nabi Muhammad saat lahir dan dalam keadaan sujud. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Luar biasa. Maka baru apa mahalul qiyam. Ya Nabi salam sekarang alaika salam alaika ya Habib alaika salawatullah ya Nabi salawatullah. Bukan hanya surga langit yang menyambut, bahkan arsy dan kursi. Di Maulid tiba kan fahtazzal arsyu tarabaw wastibsyara. Arsy Allah itu dan kursi itu kayak goyang gitu, goncang. Bukan karena gempa, tsunami, bukan, seneng. Kayak kita kalau sholawat begini kan. Ya Nabi salam salli wa maula ya salli. Seneng begini gerak. Nah, arsy juga begitu. Gerak, goyang, seneng. Seneng. Apakah ada dalilnya orang maulid itu, sholawat itu bergerak? Ada. Hadisnya jelas, bukan hadis dhaif. Ketika Nabi menyatakan kepada Ja'far, sepupunya,
Ashbahta khalqi wa khuluqi. Hei Ja'far, sepupuku, kamu ini mirip sama fisikku dan mirip sama akhlakku. Masya Allah. Senangnya kayak apa itu? Dipuji Nabi begitu. Berdiri langsung zafin. Tahu zafin? Nah, kayak habaib biasanya kalau Hajar Marawis itu. Langsung zafin. Langsung joget depannya Nabi. Nabi tidak ingkar, Nabi senyum. Senang. Lihat Ja'far ini goyang, senyum. Senang. Ekspresi begitu ya. Senangnya ekspresikan. Nah begitu juga Arsy mengekspresikan rasa senangnya. Goncang, senang. Wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Al-kursi bertambah haibah, wibawa, bertambah kemuliaan, pengagungannya. Bertambah wamtala'atis samawatu anwara. Langit semua bertambah cahayanya, luar biasa. Makanya kan Habib Ali di Mahalul Qiyam menyatakan walanal busyra bisa'din. Kita memiliki busyra, kabar gembira yang tidak ada duanya. Bisa'din, dengan keberuntungan mustamirin, yang kontinu, tidak ada berhentinya. Unlimited keberuntungan yang kita dapat. Laisa yang fat, tidak habis-habis. Terus bertambah. Kuota yang Allah berikan, kuota rahmat Allah yang Allah berikan kepada orang dulu. Sampai nanti, sampai kiamat semua sama. Kuotanya sama. Tinggal kita mau ngambil kuotanya apa enggak. Apa yang didapatkan sahabat, apa yang didapatkan tabi'in, kita mau enggak ngambil. Kalau kita begini-begini aja ya enggak dapat kuotanya itu. Walaupun kuotanya masih ada. Kalau rahmatnya Allah dulu sama sekarang sama apa enggak? Sama. Allah dulu sama sekarang sama enggak? Sama. Allah tuh enggak ada berubah-berubah, enggak pelin-pelan kayak kita. Kenapa kita punya keberuntungan itu? Haitsu utina ata'an. Ketika kita diberikan pemberian oleh Allah. Jama'al fakhral mu'abbad. Ini keberuntungan, ini pemberian mengumpulkan seluruh kebanggaan yang selama-lamanya. Tidak ada kebanggaan yang selama-lamanya seperti ini. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Makanya kemudian Habib Ali mengatakan, ya Rasulullah ahlan, wa ya Rasul ahlan wa sahlan di bumi. Kan sudah lahir kan? Sudah lahir ahlan wa sahlan ya Rasulullah di bumi. Bika, inna bika nus'ad. Nabi, berkahmu, kami semua karena berkahmu Nabi, kita beruntung. Kalau enggak karena engkau, enggak beruntung kita ini. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Makanya terus Habib Ali doa, wa bijahih ya Allah, berkah Nabi Muhammad, berkah kedudukan Nabi Muhammad di sisimu. Ya ilahi, wahai Tuhanku, jud, berikanlah, wa balligh, dan sampaikanlah kulla maqsad, semua permintaan kami, tujuan kami. Amin Allahumma amin. Dan Habib Ali juga minta, Rabbi ballighna bijahih ya Allah, sampaikan kami berkah beliau Nabi Muhammad. Fi jiwareh, di sampingnya ya Allah, di dekatnya ya Allah, khaira maq'ad, tempat sebaik-baiknya di surga nanti. Allahumma amin, luar biasa. Makanya Habib Ali dalam qasidahnya juga menyatakan fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyamah. Di surga itu saya enggak tertarik sama buah-buahannya, sama bidadari-bidadarinya, sama istana-istananya, sama sungai-sungainya. Saya tertarik surga itu cuma satu, karena di situ, di sana ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saya tertarik sama surga karena itu. Lainnya prek. Kalau sudah ada Nabi Muhammad, cukup. Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad. Makanya para sahabat mereka menyatakan, kalau suruh milih antara surga atau menemani Nabi Muhammad, pilih menemani Nabi Muhammad daripada surga. Lebih nikmat menemani Nabi Muhammad daripada surga. Menemani Nabi Muhammad, lente masuk surga itu mau apa? Mau buah, ning kene akeh turun, akeh. Mau apa ini? Sungai, nyemplung kalen akeh. Mau apa ini? Ini mau apa? Ikan banyak. Mau apa ini? Ayam, bebek, angsa. Apa ini mau apa?
sapi, daging, banyak sudah di sini. Mau apa ente di surga, mau sapi, mau itu tok. Di surga itu kita tuh intinya dua, ketemu Nabi Muhammad dan ketemu Allah. Itu intinya sudah. Mau apa ente? Tidak ada kenikmatan yang melebihi melihat Allah dan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, terakhir ini pasal yang setelah mahalul qiyam. Wahina baraza sallallahu alaihi wasallam. Kan sekarang sudah lahir kan? Sudah lahir sekarang ini. Min batni ummihi. Setelah Nabi lahir dari dalam keadaan apa? Sujud. Setelah sujud, baraza rafi'an tarfahu ilas sama. Tiba-tiba Nabi memandang dengan kedua mata mulianya yang indah ke langit. Setelah sujud, Nabi ngelirik ke langit. Ya. Nggak ada bayi yang mudeng koyong ini rano ya. Ini bayi termudeng, bayi terfaham, bayi sudah arif billah, bayi sudah ma'rifat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bayi sudah tahu siapa Rabbnya, siapa penciptanya, siapa pemberinya. Masya Allah. Mu'miyan bidzalika raf'i ila annahu anna lahu syarafan ala majduhu wa sama. Seakan-akan pada lirikan Nabi Muhammad ke langit tahu bahwa ada yang maha luhur, ada yang maha tinggi, ada yang maha perkasa yang memberi kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kana waktu maulidi sayyidil kaunain, saat kelahiran Nabi Muhammad pemimpin dunia akhirat adalah minasyuhuri syahra Rabiul Awwal wa minal ayyami yaumal itsnain. Bulannya bulan Rabiul Awal. Kenapa bukan bulan Ramadan? Karena Allah enggak mau Nabi Muhammad dikira mulia karena bulannya. Tapi tapi bulannya mulia karena Nabi Muhammad. Kenapa hari Senin bukan hari Jumat? Padahal pemimpin para hari Jumat. Allah enggak mau. Nabi dinisbatkan kemuliaannya kepada harinya. Oh, mulia karena lahir hari Jumat. Enggak. Tapi harinya yang mulia karena di situ wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Rabiul Awal enggak terkenal, enggak viral. Sebelumnya hari Senin enggak terkenal, enggak diagung-agungkan, tapi setelah Nabi Muhammad lahir hari Senin agung. Bulan Rabiul Awal agung. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kelahirannya ada di Makkah. Makamnya di Madinah. Nabi lahir dalam keadaan diriwayatkan wulida makhtunan. Beliau lahir dalam keadaan sudah terkhitan. Enggak perlu tukang sunat ya, yang laser atau yang cara kuno ya. Enggak perlu. Nabi Ibrahim itu pertama kali nabi yang sunat, ya enggak? Pertama kali nabi yang khitan siapa? Nabi Ibrahim. Umurnya berapa? 80 tahun. Bayang nomor 80 tahun sunat. Ya. Ente aja SD ya atau ETK mungkin. Ada yang bayi juga. Nabi Ibrahim khitannya pakai apa? Kampak. Ngerti kampak? Nah, kalau ente pakai kampak entek ya. Nabi Ibrahim pakai kampak. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad wala kampak, wala peso, wala cutter, wala laser. Allah sendiri dengan kodratnya, dengan kemuliaannya memuliakan Nabi Muhammad, lahir langsung terkhitan, gak perlu tukang sunat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wah, Nabi Ibrahim kalah. Nabi Muhammad lahir terkhitan, Nabi Ibrahim perlu khitan. Nabi Muhammad gak perlu khitan lagi sudah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Masya Allah. Makhulan, dalam keadaan sudah bercelak, tidak perlu dicelai lagi. Sudah bercelak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu walaupun nggak bercelak, matanya kayak bercelak, indah. Kalau kita kadang ada yang tidak pantas bercelak, medeni. Ya. Nabi Muhammad dari lahir sudah bercelak, indah. Sallallahu alaihi wasallam. Maqtu'as surrah, tidak ada ari-arinya, pusarnya sudah terputus. Lahir itu sudah bersih, tidak ada yang kotoran ini, kotoran itu, tidak ada. Nabi itu suci, bersih, wangi mulai lahir. Sallallahu alaihi Nabi. Tak perlu repot-repot. Tak perlu repot-repot. Siapa yang ngurus semua itu?
tawallat dzalika li syarafihi 'indallahi aidil qudrah. Jadi tangan kekuasaan Allah yang semua yang melaksanakan itu, yang ngurusi tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan saat beliau lahir, zahara minal ajaib, banyak keajaiban-keajaiban yang muncul. Ma yadullu ala annahu asyraful makhluqina wa afdalul habaib, yang menunjukkan keajaiban-keajaiban itu bahwa Nabi Muhammad paling mulianya makhluk, paling afdalnya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan saat Nabi lahir, diriwayatkan dari ibunya sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Namanya siapa ibunya? Siti Syaffa. Siapa namanya? Siti Syaffa. Siti Syaffa. Siti Syaffa ini radhiyallahu anha berkata, meriwayatkan, Siti Syaffa ini termasuk sahabat perempuan yang awal-awal masuk Islam. Siapa namanya? Siti Syaffa, ya, termasuk awal-awal yang masuk Islam, diantaranya ini Siti Syaffa ini, karena langsung melihat secara langsung keajaiban yang terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan? Qalat lamma waladat Aminah radhiyallahu anha Rasulullah SAW waqa'a ala yadayya. Saat Nabi Muhammad itu sudah lahir, aku gendong Nabi Muhammad. Jadi tadi kan sudah selesai persalinan dari bidan-bidan Siti Asia, Siti Maryam, bidadari surga, selesai. Nah setelah itu Syaffa ikut persalinan, gendong Nabi Muhammad SAW. Fastahalla. Nah, Nabi saat itu menangis, ya. Fasami'tu qailan yaqul. Tiba-tiba saya mendengar ada suara yang keras. Saya dengar, enggak ada orangnya. Saya dengar sendiri dengan telinga saya. Qailan yaqul rahimakallahu aw rahimaka rabbuk. Rahimakallah. Semoga Allah merahmatimu. Masya Allah. Suara ilahi yang mendoakan Nabi saat lahir. Rahimakallah, atau kata-kata rahimaka rabbuk, semoga Allah merahmatimu, semoga Tuhanmu merahmatimu. Qalatis Syaffa, Syaffa melanjutkan hadisnya, menyatakan fa'adha'a lahuma bainal masyriqi wal maghrib. Saya enggak bisa kelihatan apa-apa, cahaya tok isinya. Mulai timur ke barat itu saya kelihatan cahaya. Hatta nazartu ila ba'dhi kusurir Rum, sampai yang di Romawi, Roma, itu saya kelihatan, istana Romawi itu saya kelihatan, istana Kaisar saya kelihatan. Jadi dibuat oleh Allah saat itu bukan keker lagi, keker coba berapa meter, teleskop apa jenenge kuwi, ya teleskop ya, itu cuma berapa, ente lihat apa yang ke bintang namanya apa? Teropong itu. Cuma berapa? Enggak kelihatan jelas ente. Ente pakai teropong lihat ke Malaysia enggak bisa, padahal tonggo. Nih ke Singapura enggak bisa kelihatan. Ini tanpa teropong, tanpa teleskop, tanpa keker ya, tanpa Google Map ya. Tanpa itu Google Earth ya, tanpa itu semua, dengan cahaya Nabi Muhammad, bumi itu bisa kelihatan semuanya, ketok-tok. Siti Aminah itu kelihatan, cerita, aku kelihatan semuanya ini. Mulai timur ke barat, ketok kabeh. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Cahayanya bisa lebih dari segalanya, menampakkan apa yang samar. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Qalat, thumma albastu, kemudian aku pakaikan pakaian. Wa adja'atuhu, tak tidurkan. Falam ansyab, baru saya taruh Nabi Muhammad. An ghasyatni dhulmatun warubun. Tiba-tiba saya dedek, gemeter, ketakutan. Tiba-tiba itu kayak ada gelap begitu. An yamini, dari sebelah kanan saya, bukan sebelah kiri, sebelah kanan. Fasami'tu qailan yaqul aina dhahabta bi qala al-maghrib. Tiba-tiba Nabi Muhammad tuh hilang dari tangan saya. Ini enggak bisa apa-apa, meneng dulu, speechless, kaget, heran. Tiba-tiba dari sebelah kanan ada suara.
Kamu bawa kemana Nabi Muhammad? Mau tak bawa ke barat. Hilang Nabi Muhammad, dibawa ke barat. Barat sana ya, barat sana. Tiba-tiba thumma awadanir ru'bu wadzulmah. Tiba-tiba datang lagi Nabi Muhammad. Muncul lagi Nabi Muhammad. Saya ketakutan lagi, redek lagi saya, gemeter. Fasami'tu qailan yaqul, dari sebelah kiri aku mendengar orang berkata, aina dhahabta bih? Qala ilal masyriq. Mau kamu bawa kemana Nabi Muhammad? Mau tak bawa ke timur. Jadi Nabi itu mulai kecil sudah safari. Yang jalan-jalan kan malaikat, sallallahu alaihi Nabi. Supaya apa? Dari timur ke barat dapat berkah Nabi. Ditontonkan sama semua tanaman, hewan-hewan, langit, bumi, semua yang ada. Ini loh, wis lahir ini loh. Ini loh yang kalian tunggu-tunggu udah lahir ini loh. Dipamerkan coba mereka semuanya. Dari barat datang ke timur. Malaikat yang bawa. Subhanallah. Sampai falam yazil hadithu minni ala bal. Saya itu terngiang-ngiang peristiwa itu. Ingat terus peristiwa itu, enggak pernah lupa. Hatta ba'athahu Allah, sampai Nabi Muhammad diutus menjadi rasul. Terus saya cerita sallallahu ala Nabi Muhammad. Fakuntum min awwalin nasi islama. Saya termasuk orang yang awal masuk Islam karena saya lihat sendiri. Saya ketemu sendiri, saya ngurus persalinannya sendiri. Saya tahu sendiri, dengar sendiri. Dan itu termasuk keajaiban yang terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Luar biasa. Luar biasa. Makanya kita itu kalau muji Nabi Muhammad enggak ada batasnya. Disampaikan oleh para ulama, disampaikan Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, disampaikan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, disampaikan para ulama-ulama, mulai ulama salaf, bahwa termasuk keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad adalah apa? Kita dijaga oleh Allah umat Nabi Muhammad dari mengkultuskan Nabi Muhammad sebagai anak Tuhan. Pernah dapat umat Nabi Muhammad bilang Muhammad anak Tuhan? Tidak ada. Ente cari mulai zaman sahabat sampai sekarang tidak ada. Yang menganggap Nabi Muhammad itu anak Allah tidak ada. Menganggap Nabi Muhammad sekutu Allah enggak ada. Enggak ada. Ini cari enggak ada. Kenapa? Allah yang jaga. Kalau nabi-nabi sebelumnya banyak yang begitu. Tapi kalau Nabi Muhammad dijaga. Jadi kamu mau memuji Nabi Muhammad, sakpolmu, gaspol. Sakarepmu puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada kata kesalahan untuk memuji Nabi Muhammad, terus keindahan sifatkan, nisbatkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama kamu tidak mengkultuskan beliau sebagai anak atau sekutu Allah, itu pujian kamu masih kurang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Luar biasa. Da'mad da'adhun nasara fi nabiyyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'izami fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayu'rib anhu natiqun bifami sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi diselimuti, dipakaikan saat lahir dengan sutra dari surga yang berwarna putih. Ya. Jadi diselimuti oleh sayap malaikat kamar itu yang Nabi saat itu melahirkan. Banyak sekali benda-benda surga yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita wajib berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya itu. Wajib bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Karena dengan kelahiran Nabi Muhammad lahirlah Islam. Dengan kelahiran Nabi Muhammad lahirlah rukun Islam.
Dengan lahirnya Nabi Muhammad lahirlah rukun iman. Dengan lahirnya Nabi Muhammad lahirlah mukjizat-mukjizat. Dengan lahirnya Nabi Muhammad lahirlah syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan lahirnya Nabi Muhammad lahirlah keberkahan-keberkahan yang para nabi pun ngalap barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergembira seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala baik di bumi maupun di langit. Maka perintah Allah, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka, dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah wajib mereka bergembira. Apa anugerah Allah yang paling agung? Nabi Muhammad. Apa rahmat Allah yang paling agung? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Enggak ada kata syirik ente muji Nabi. Wong Allah sendiri yang menyamakan beberapa perkara di dalam Al-Quran untuk Nabi Muhammad SAW. Ini terakhir sebelum kita tutup, kita bahas tentang ini. Pertama coba, tadi ayat yang dibawakan Habib Abu Bakar. Lallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduh. Allah dan Rasulnya yang paling wajib, paling berhak untuk dicari ridhonya. Allah bilang yurduhu, pakai dhamir hak. Hu itu dalam ilmu nahwu satu orang. Sedangkan Allah tadi nyebut berapa? Dua. Allah dan Rasul. Tapi kok satu? Berarti keridhaan Allah dan keridhaan Rasulullah satu. Loh, kira-kira yang menyekutukan siapa? Paham maksud saya? Kira-kira yang menyamakan keridhaan Allah dan Rasulnya siapa? Terus ada orang sholawatan, muji Nabi dibilang syirik. Loh, ente coba baca Quran dulu. Pahamono sik Quran ini pahamono sik. Ini baru satu ayat loh ya, yang menyekutukan. Allah sendiri loh ya, yang menyamakan keridhaan Allah dengan keridhaan Nabi Muhammad SAW. Poin satu ini. Yang kedua, innalladzina yubayi'unaka innama yubayi'unallah. Sesungguhnya wahai Nabi Muhammad, yang membaiat kamu maka sama saja persis seperti membaiat Allah. Ini sekutu apa enggak ini? Nyamakan apa enggak ini? Allah nyamakan ini. Baiat Nabi Muhammad persis kayak baiat Allah. Podo. Kok sholawatan kok syirik? Loh, ini lebih syirik ini. Kalau mau disyirik-syirikkan lebih ini. Ya apa enggak? Apa yang lebih dari ini? Allah sendiri yang menyamakan kok. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Laqad ra'a ايش فعلوا nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, ya, indaha jannatul ma'wa maka dzabal fuadu ma ra'a ايش qablu ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini dalam surat An-Najm, coba kalian baca dari awal surat An-Najm. Luar biasa. Allah muji Nabi Muhammad satu-satu. Diunggulkan oleh Allah, maka kemudian mendekat padaku, bertemu denganku. Yang dia lihat tidaklah dusta melihatku. Dan Nabi Muhammad SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya, dia berbicara dari wahyu Tuhannya. Loh, ini satu-satu ini. Allah tidak menyebutkan organ tubuh kepada satu nabi pun komplit kecuali Nabi Muhammad SAW. Wala tamuddanna 'ainaika, dua mata Nabi. Wala takhuttuhu biyaminik, tangan kanan Nabi. Waghdud min sautik, suara Nabi. Alam nashrah laka sadrak, alam nashrah laka sadrak, dada Nabi. Alladzi anqadha
Fahrak, punggung Nabi. Sallallahu ala Nabi. Bahkan usia Nabi, umur Nabi Allah sumpah. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi usia kamu wahai Nabi Muhammad. Loh, Allah bersumpah bukan dengan nama Allah sendiri loh. Dengan umurnya Nabi Muhammad. Loh, apa enggak top itu? Umurnya siapa yang lebih mulia dari Nabi Muhammad? Allah aja sumpah pakai umur Nabi Muhammad. Allah aja sumpah pakai usia Nabi Muhammad. Loh, ente kalau mau bandingkan pujian ente ke Nabi Muhammad sama pujian Allah, ya lebih Allah. Allah sumpah pakai umur Nabi kok. Allah sebetulnya kalau sumpah pakai zatnya sendiri bisa apa enggak? Mampu enggak? Mampu. Tapi kenapa Allah kok sampai la'amruka? Sungguh demi umur kamu wahai Nabi Muhammad. Ini luar biasa ini pujiannya ini. Enggak ada yang lebih dari ini. Pujian Imam Busiri, Burdah, Maulid Simtud Duror, Diba, Diaul Lame, Syaraful Anam, Berzanji, Azab, maulid apapun ente kumpulkan. Sama la'amruka, enggak ada apa-apanya. Loh, Allah, Tuhan, pencipta, sumpah pakai usia hambanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Kaki Nabi disebut dalam Al-Quran, disebut semuanya. Hati Nabi disebut di dalam Al-Quran. Usia Nabi disebut di dalam Al-Quran. Semua organ-organ tubuh Nabi disebut. Bahkan kurang lebih 20 sampai 30 surat dalam Al-Quran. Allah memulai dengan nama Nabi Muhammad dan mengakhiri dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hampir 1/5 Al-Quran menceritakan Nabi Muhammad. 1/5. Gerek 4/5. Hampir 1/5 memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Luar biasa. Nasihat-nasihat romantisnya Allah kepada Nabi Muhammad Allah ceritakan juga di dalam Al-Qur'anul Karim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kita ini enggak bisa membalas jasanya Nabi Muhammad. Maka karena kita nggak bisa balas jasanya Nabi Muhammad, yuk kita bareng-bareng berusaha paling tidak 10%, 5%, 1% kita ikuti sunnah Nabi Muhammad yang telah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan setiap pagi dan sore kita baca jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh dalam ratib haddad ada kan, jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Yang bisa balas jasa Nabi Muhammad cuma Allah. Kita enggak bisa. Mau miliaran umat Nabi semua ngikuti sunnah Nabi secara 100% belum bisa balas jasa Nabi Muhammad. Sedikit pun belum bisa. Loh, kita balas jasa ibu kita enggak bisa kok. Kita balas jasa orang tua kita enggak bisa kok. Apalagi jasa yang lebih sayang sama kita dari ibu kita. Lebih sayang sama kita dari orang tua kita. Lebih sayang sama kita dari siapapun. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai puncaknya Allah itu pernah nawari ke Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, kata Allah, saya telah melihat sayangnya kamu kepada umatmu melebihi orang tuanya mereka sendiri. Melebihi diri mereka sendiri ke diri mereka sendiri. Kalau begitu wahai Muhammad, sekarang kata Allah, semua urusan umatmu tak pasrahkan ke kamu, sakarepmu aturan dewe. Karena saya tahu kamu sayang banget sama umat kamu, melebihi diri mereka ke diri mereka sendiri, melebihi orang tua mereka kepada mereka. Ini lihat cerdasnya Nabi. Nabi enggak terus, ya udah ya Allah, sudah. Tak terimanya, tak aturnya syariat untuk umatku. Tak settingnya nanti yang termudah, yang paling gampang untuk umatku. Enggak. Lihat cerdasnya Nabi. Ini Rasul, fatanah, punya apa? Fatanah, kecerdasan yang luar biasa Nabi Muhammad. Termasuk cerdasnya Nabi Muhammad, beliau enggak ngambil alih urusan syariat. Nabi Muhammad bilang begini, ya Allah, saya ini makhluk, saya ini hambamu, engkau Tuhan, engkau pencipta,
sungguh engkau lebih rahmat kepada umatku daripada aku ke umatku. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Dipasrahkan lagi. Setelah Allah masrahkan ke Nabi Muhammad urusan umatnya, Nabi gak mau. Kenapa? Nabi tahu beliau makhluk, gak mampu ngemban urusan pasrah begitu. Allah adalah Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim, lebih rahmat dari Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi masrahkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala, apa janji Allah setelah itu? Allah menyatakan, aku tidak akan mengecewakan kamu dalam urusan umatmu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Gak mungkin kita kecewa. Wahai umat Nabi Muhammad, siapapun kalian, gak mungkin kita kecewa. Kenapa? Nabi Muhammad jaminan kita. Karena Allah telah berjanji kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Tidak mengecewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bukan cuma satu loh peristiwanya. Saat Nabi sakaratul maut, Nabi nolak dulu, jangan dulu Israel. Mana Jibril? Jibril turun. Malaikat Jibril turun, Nabi tanya, saya tidak mau mati sebelum saya tahu gimana nanti urusan umatku. Mau meninggal, mikir umatnya, mikir kita. Ini loh, makanya jasanya nggak bisa dibales, nggak bisa. Tanya ke Allah, pengen apa? Kata Allah, aku tidak akan mengecewakan urusan umatnya setelah dia meninggal. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nggak mungkin kita kecewa, pasti kita akan mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terbaik, terhebat, terindah dari Allah. Kenapa? Kita punya Nabi Muhammad. Bushra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, kenapa kok tadi baca jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh? Karena barang siapa yang membaca itu diriwayatkan dalam hadis at-ta'aba sab'ina malaikah. Sab'ina malakan. Dia telah membuat lelah 70 malaikat. Malaikat ini nyatet pahalanya ndak tentek. Nyatet terus. 70 malaikat itu capek. Ya kalau capek enggak, mereka enggak bisa capek. Maksudnya apa? Enggak entek-entek gitu, enggak habis-habis nyatet pahalanya. Kamu ketika baca itu. Selama ratusan hari bahkan ribuan hari. 1000 hari nyatet 70 loh sudah ini. 70 malaikat selama 1000 hari nyatet pahalanya, kamu enggak entek-entek. Lah bayangkan kalau kamu tiap hari bacanya. Baca rotib haddad tiap hari. Gimana pahalanya kamu? Hah? Eman-eman enggak kalau enggak baca rotib? Mana eman? Baca rotib haddad baca tiap hari. Pahalanya luar biasa. Kamu aja baca sekali rotib haddad aja, yang jazallah aja itu pahalanya sudah begitu, ya enggak? Sudah 70 malaikat nyatet selama 1000 hari, enggak rambung-rambung, enggak selesai-selesai pahalanya. Masya Allah. Jadi baca itu untuk kita membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdal jaza afdal ma huwa ahluh. Jazaan alladzi la yujzihi illallah ta'ala azza wa jal. Itu mungkin cerita sedikit tentang yang berkaitan dengan kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita bertambah cintanya ke Nabi Muhammad, bertambah rindunya ke Nabi Muhammad, bertambah mengikuti ittiba' kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyah wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya Allah.